to my channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, keluarga besar pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin berkumpul dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2021. Untuk pertama kalinya, keluarga besar ini mempublikasikan barang-barang bersejarah peninggalan dari pahlawan nasional dari Jambi ini. Dan untuk pertama kalinya pula, rumah kediaman pahlawan nasional ini mendapat kunjungan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Ibu Hesti Haris, yang disertai dengan ibu-ibu unsur Forkompinda Provinsi Jambi. Para tamu yang terhormat ini kemudian diajak untuk melihat koleksi benda-benda yang sangat berharga ini dan mendapat penjelasan langsung dari cicit Sultan Taha, yaitu Bapak Fuad. Cap ini dipakai sejak kegiatan kita masuk putusan kita keturunan pada zaman itu, cap ini yang dipakai. Kalau cap yang ini yang kecil ini yang dipakai oleh ratu. Jadi pemaisuri dia pakai cap itu di tangan dia. Jadi kemana dia pergi cap kecil, yang kemana dia pergi dia pakai. Masuk di sini ada rabu ya, rabu. Nah, ini gelang, termasuk jimat-jimat juga ada di kita semua. Ya, ini cap Pangeran Ratu. Ini dulu ditemukannya di mana, Bang? Kita ditemukan memang kita dari zaman dulu. Nyimpannya ya, masih tersimpan di masih kita. tersimpan. Ini sampai jimat sampai ini peninggalannya ada di ini juga lagi diproses dari analisa. Dan ini juga ada Trisula. Jadi kalau Trisula ini kalau informasi sejarahnya jauh sebelum Sultan Taha. Karena kita kan Melayu kuno, Buddha, Hindu. Nah ini peninggalannya juga ada di Sultan Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kesempatan ini juga digunakan oleh tuan rumah untuk memberikan pencerahan kepada para tamu undangan, termasuk kepada para mahasiswa tentang siapa Sultan Taha, agar masyarakat lebih mengenal pahlawan kita ini. Dan satu tadi Ibu Segala ya. Jadi referensi tentang Sultan ini cukup banyak Bapak Ibu. Jadi bukan lagi skala nasional, internasional. Bahkan di Malaysia referensi buku-buku itu sangat banyak sekali tentang Sultan Taha ini. Nah ini sangat menarik sekali dan perlulah kiranya ya kita mengangkat kembali istilahnya batang terendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Via Diki. Saya pemerhati, peneliti dan pengkaji sejarah, khususnya kalau secara global itu sejarah Melayu, kajian alam Melayu kita yang pengkaji, khusus untuk Jambi lumayan dapat kita simpulkan bahwa kajian Jambi itu sangat besar gitu ya. Menurut kajian kami, Sultan Taha memang sangat bukan sekedar pahlawan nasional atau sekedar Sultan Jambi yang memimpin Jambi, tapi dia memang pejuang. Banyak literatur yang ada di Leiden atau di Perancis atau di British ya, terutama di Leiden karena kita memang dahulunya memang dijajah oleh Belanda tahun 1907. Jadi seluruh laporan tentang Jambi itu memang lebih lengkap di Leiden. Jadi di sana kita tahu bahwa perjuangan Sultan Taha itu nyata
hanya sekedar legend atau legenda, tapi nyata adanya gitu ya. Seperti laporan dari Belanda atau nasihat-nasihat dari para ahli perang dari Belanda juga ada juga kita pelajari. Jadi di sana Sultan Taha memang benar nyata perjuangannya gitu ya Bu ya. Yang mendalam tentang Stambul itu ternyata bahwa Sultan Taha memiliki permaisuri yang bernama Ratu Halijah. Itu yang tertera dari cincinnya yang Ibu pernah yang tadi lihat yang kecil itu stempel cincin stempel yang namanya tertera di sana Ratu Halijah Jambi, sanatnya 1301 itu kalau dikonversikan ke Masehi 1883 sampai 1884 Masehi. Jadi benar bahwa cincin yang ada dipegang oleh keluarganya Pak Yang Mulia Fuad bahwa itu memang benar si cincin permaisuri Ratu Mas Halijah, istri dari atau permaisuri dari Sultan Taha Saifuddin. Itu Ratu Mas Halijah ada 4 orang anak. Anaknya yang pertama adalah Pangeran Ratu Marto Dingrat atau Kusumo Yudo. Nah, yang kedua adalah Ratu Mas Intan, ketiga Ratu Mas Munit dan Ratu Mas Maryam. Yang mempunyai keturunan itu adalah Pangeran Yudo Kusumo, kemudian Ratu Mas Intan. Karena Ratu Mas Intan ini Ratu Mas Halijah permaisuri itu memberikan semacam regalia atau pusaka kepada Ratu Mas Intan. Ratu Mas Intan ini memiliki beberapa keturunan termasuklah Yang Mulia Fuad gitu ya. Jadi makanya semua regalia atau benda pusaka yang ada di rumah Pak Yang Mulia Fuad itu memang betul berasal dari Sultan Taha dan permaisurinya Ratu Mas Halijah. Itu Ibu Gubernur yang patut kita ketahui. Terus kemudian mengenai cap mohor yang ada yang tadi Ibu lihat yang pertama Ibu datang ada cap mohor yang besar itu memang betul itu cap mohor atau stempel pemerintahan di zamannya Sultan Taha. Ketika dia awal pemerintahannya yaitu tahun berapa? 1855 dibuat stempel tersebut dan itu kita udah pernah dicek di Turki oleh Bu Irma Sagala dalam tulisannya dalam bukunya ditulis di sana bahwa memang betul Sultan Taha pernah mengirim surat ke Turki dan di Turki ternyata surat tersebut ada dokumennya. Hanya satu itulah surat yang Sultan Taha kirimkan ke Turki. Cuman kita tidak tahu bagaimana jawaban dari Turki gitu ya. Yang jelas dokumen itu ada dan cap stempelnya sesuai dengan yang ada di rumahnya Yang Mulia Fuad. Demikian Ibu untuk masalah Stambul atau silsilah yang saya ketahui. Nama saya Irmawati Sagala, jadi asli Batak Toba saya sebetulnya. Ya, merantau ke Jambi, mungkin mirip-mirip kisah Datuk Paduka Berhala lah. Terdampar ke Jambi. Sultan Toha memang ada sebuah, kalau di buku saya menyebutkannya itu sebagai seorang pemimpin yang visi keislamannya itu sangat jelas gitu. Jadi ada beberapa indikator yang saya buat, ada 5 indikator yang saya analisis untuk menilai bagaimana relasi Islam adat dalam pemerintahan masa Sultan Toha sampai kemudian akhirnya Sultan Jambi. Itu memperlihatkan memang pada masa Sultan Toha itu dari sejarah panjang Kesultanan Jambi itu memiliki nilai plus dalam hal visi keislamannya yang sangat jelas, termasuklah salah satu tadi hubungannya dengan Turki. Dan saya alhamdulillah sekali kemudian bisa melalui UPIA bisa berkenalan dengan keluarga zuriatnya Sultan Toha, Yang Mulia Fuad dan keluarganya, dan sehingga saya bisa melihat stempel itu. Yang regalia-regalia yang subhanallah sangat berharga ini. Mudah-mudahan nanti perhatian Pemda juga mungkin melalui Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur bisa memberikan perhatian yang selayaknya lah kepada kekayaan sejarah yang ada hari ini gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu terima kasih. Ketua. Saya sekilas Bu tentang Sultan Taha ini. Jadi dari hasil kajian tadi memang beliau pejuang yang sangat gigih.
dan patut jadi contoh. Jadi sewaktu Istana Sultan diserang habis-habis oleh Belanda 1858, hancur istana itu yang lokasinya sekitar Masjid Agung Al-Falah sekarang ini. Tapi Sultan tidak patah semangat. Jadi kemudian beliau mundur ke belakang istana, itu hutan dulu, terus beliau gerilya sampai ke Belanda. Jadi yang menarik itu adalah beliau berjuang lama sekali, 50 tahun kurang lebih beliau berperang melawan Belanda. Dan beliau gugur di usia 88 tahun. Dibayangkan bagaimana beliau berjuang dari 1858 sampai 04. Suatu beliau gugur ditembak Belanda di Betung Dada di Tubuh. Banyak godaan yang beliau terima. Belanda pernah menawarkan semacam insentif kepada Sultan Toha, sekali bukunya. Dengan catatan beliau mau ikut dengan Belanda. Dia mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Belanda. Beliau tidak mau. Bahkan bertemu pun beliau tidak mau dengan Belanda. Nah, ke depan yang jadi tantangan adalah napak tilasnya nih, dari kota Jambi terus ke Tubuh. Di mana titik perjuangan beliau? Tapi yang jelas adalah mendukung rakyat pada beliau sangat besar sekali. Sehingga bisa beliau bertahan 50 tahun. Walaupun Belanda mencoba untuk menurunkan karisma beliau dengan mengangkat sultan-sultan bayan, tapi masyarakat tetap mendukung sultan. Yang banyaknya para bangsawan dan tokoh masyarakat yang setia membantu beliau dalam perjuangan. Bapak berkenan, koleksi yang banyak ini bisa kami bantu merawat ibu melalui museum. Jadi bisa Bapak titipkan ke museum, pakai surat misalnya, kita bantu merawatnya. Sebab senjata itu kan luar biasa juga. Jadi kami punya sistem perawatan menggunakan bahan tradisi juga bisa. Sehingga nanti kalau karatnya bisa terbuang, hilang, kan pamornya kan kelihatan lagi. Jadi kami siap membantu Papua untuk merawat benda-benda tersebut dan kami dokumentasikan dan kami kaji bersama-sama sehingga mungkin nanti akan lebih terbuka cerita tentang sejarah Jambi yang perlu banyak kita kaji ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam kesempatan itu juga dideklarasikan usulan untuk mengangkat cicit dari Sultan Taha, yaitu Fuad sebagai Sultan Negeri Jambi. Kami mahasiswa sejarah dan pemerhati sejarah Provinsi Jambi menyampaikan pernyataan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan baik Tambo, Surat Sultan Taha, Saifuddin Jambi, bukti-bukti primer dan sekunder yang telah kita lihat bersama, maka dengan ini, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, hidayah dan berkahnya, kami menyampaikan dukungan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung Bapak Said Fuad bin Abdurrahman untuk dinobatkan sebagai Sultan Negeri Jambi sebagai pewaris berdasarkan fakta dan data yang ada. Kedua, segera Bapak Said Fuad bin Abdurrahman berkonsultasi dengan pimpinan daerah Provinsi Jambi, yaitu Gubernur, Lembaga Adat Provinsi Jambi, meminta saran dan masukan bagi kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Ketiga, memohon kepada pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini melalui Ibu Gubernur dan Wakil Ibu Gubernur, untuk mendirikan Istana Sultan Jambi dan dianggarkan dalam APBD untuk dibangun di Tanah Pilih, sehingga menjadi simbol budaya dan sejarah bagi kebanggaan masyarakat Jambi, dan terutama bagi kami mahasiswa itu sebagai bahan tempat untuk penelitian budaya dan sejarah Jambi. Mungkin itu saja yang menyatakan kami dari Pengurus Wilayah Pelajar Nasional Indonesia Provinsi Jambi, Pusat Kajian Melayu, Prodi Arkeologi FKIP Unja, Prodi Ilmu Sejarah FKIP Unja, Komunitas Batanghari Heritage, Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammad Azim, Datu Institut Jambi, dan banyak lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Saudara, berikut adalah sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Esti Aris. Masya Allah, sekali lagi sungguh kami tidak menduga hari ini bahwa kita bisa bersama-sama di sini. Kalau Anda suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Generasi yang penasaran dan sangat menghargai sejarah, itu yang paling penting. Tepuk tangan Bapak sejarah Jambi yang luar biasa. Sehingga hari ini menjadi silaturahim yang sangat bermakna, di mana kita dipertemukan dengan orang-orang penting di sini,
sehingga memperkaya. Tentu saja justru yang tadinya sama sekali tidak tahu tentang sejarah Sultan Taha, hari ini kita mulai mengenal. Kemudian mungkin sudah banyak yang tahu, tapi hari ini kita memperkaya pengetahuan kita tentang pahlawan kita yang sudah diakui secara nasional. Di Provinsi Jambi ada dua orang yang diakui sebagai pahlawan nasional. Yang pertama adalah Raden Matahir yang menjadi nama rumah sakit umum Raden Matahir di Provinsi Jambi. Kemudian Sultan Taha dijadikan nama Bandara Sultan Taha, tapi dengan dilengketkan menjadi nama bandara rumah sakit, makanya namanya sering disebut dan pasti banyak orang yang penasaran siapa Raden Matahir, siapa Sultan Taha, sehingga dijadikan nama bandara. Seperti yang kita dengarkan bersama tadi bahwa beliau adalah Sultan, beliau adalah Raja Jambi yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk kemerdekaan rakyat. Seperti kita ketahui bahwa dalam sejarah bahwa lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh luar negeri, diantaranya Belanda, seperti yang kita ketahui. Dan seperti kita ketahui bahwa kenapa mereka bisa menjajah begitu lama, 350 tahun, 3,5 abad. Kalau dari sejarah kita tinjau bahwa ternyata perpecahan dengan politik adu domba, inilah yang membuat kita sulit untuk merdeka, karena kita tidak menyatu walaupun kita banyak perjuangan para pejuang yang dalam waktu lama, dalam waktu panjang mengajak umat Indonesia bersatu, sehingga para penjajah dulu dihadapkan kepada dua pilihan, merdeka atau mati. Itu adalah pilihan bagi para penjajah dulu. Mereka tidak takut mati, mereka hanya punya dua pilihan, merdeka atau mati. Luar biasa. Dan salah satunya adalah Sultan Taha yang kita kenal. Benar ditembak tadi Pak Ujan? Beliau ditembak, artinya mati, ditembak oleh penjajah. Kenapa beliau menjadi target utama? Karena tentu saja dari yang kita dengar tadi, beliau begitu berpengaruh terhadap persatuan di Jambi ini, sehingga sulit untuk dipecah belah untuk di Jambi ini. Maka itu adalah menjadi salah satu target, karena target dari penjajah adalah memecah belah, sehingga kita tidak akan mungkin merdeka karena kita tidak bersatu. Nah, Keluarga besar Sultan Taha mengucapkan terima kasih dengan kunjungan Ibu Gubernur beserta Ibu Musbidah yang pada hari ini setelah kunjungan keluarga pahlawan nasional lain berkunjung ke sini. Ini suatu momen yang sangat luar biasa yang selama ini belum pernah terjadi. Dan di sini juga beliau sempat melihat dari apa yang ada di kita, peninggalan-peninggalan tersebut. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi, mengucapkan sangat terima kasih kepada Ibu Gubernur dan kepada adik-adik juga mahasiswa. Dan di sini juga ada tokoh-tokoh sejarawan, ada juga di sini intelektual yang memperhatikan sejarah budaya Jambi. Jadi itu mungkin yang bisa kami ucapkan, yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan keluarga besar. Rasanya apa tadi? Alhamdulillah sangat senang, luar biasa. Saya pikir juga ini memang betul-betul baru pertama kali yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap keluarga pelaku sejarah. Tadi abang kan dikasih gelar Sultan ya sama aliansi dari mahasiswa dan pengamat ya, pengamat sejarah. Itu seperti apa sambutannya? Kalau saya menilai itu memang itulah, makanya saya bilang, saya sampaikan banyak hal yang memang harus kita coba kaji secara mendalam, yang berdasarkan bukti dan apa yang memang ada saat ini, berdasarkan analisa yang mereka lakukan, itu sah-sah saja dan tidak juga kita bantah ya, dan memang itu hasil analisa atau apa yang sifatnya yang sifat
sebenarnya dasar daripada analisa mereka kan gitu. Dengan adanya bukti-bukti yang ada di kita, dengan tambu atau silsilah yang ada juga di kita yang tersimpan di arsip nasional dan di legend. Daripada ahli atau yang lain-lain juga untuk mengkaji lebih mendalam tentang Kesultanan Jambi. Alhamdulillah kami juga keluarga lembut untuk mengungkap itu. Nah di situ juga banyak peninggalan yang kami tidak tahu, yang harus membuktikan yaitu tadi ahli-ahli itu tadi. Jadi dasar itulah kalau kita buka kita bilang ini Sultan Taha, kita nggak tahu ya kan apakah itu betul atau tidak, tapi dengan hasil pengkajian yang dilakukan para ahli dia nyatakan itu betul adanya sesuai dengan apa yang ditemukannya pada saat di museum nasional ataupun yang ada data-data di Jambi ini. Mungkin itu aja. Untuk mengenang para pahlawan, kita diantaranya adalah melalui foto-foto yang masih ada tersimpan pada ahli waris. Dan tentu saja Pak Haris yang baru dilantik 4 bulan, sekarang 5 bulan ini, kita sangat butuh informasi dari masyarakat, terutama hal-hal penting foto seperti ini. Hari ini pahlawan kita, dan kami tadi sudah melihat foto beliau, dan kedepannya tentu saja ini sangat mungkin untuk kita tampilkan wajah para pahlawan nasional ini, baik di kantor atau di lembaga pemerintah maupun swasta. Ini akan dijadikan kegiatan rutin, Bu. Kunjungan ke rumah-rumah pahlawan. Seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Apalagi di sini tersimpan benda peninggalan sejarah-sejarah yang membuktikan bahwa Sultan Taha itu berada ada di Jambi dengan peninggalan kuno, dan ini adalah bukti sejarah. Namun kami harap ke depannya tadi seperti disampaikan Pak Ujang, jika ahli waris berkenan, ini bisa dititipkan untuk dipelihara. Maksudnya dirawat oleh museum, ya, Museum Perjuangan Provinsi Jambi, tentu saja dengan surat tanda terima yang jelas, sehingga itu akan benar-benar dititip, bukan diambil tapi dititip jika ingin dirawat secara baik oleh pemerintah. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga benda-benda peninggalan sejarah. Terima kasih.